Saya meyakini ada aguan di balik ini semua gitu. Justru yang harus ditangkap itu ahli Hanafi ahli Jaya karena sudah melakukan tipu muslihat, kebohongan, tipu daya, mengintimidasi agar orang melepaskan haknya. Ya saya meyakini kenapa nggak diproses karena polisi semuanya udah dapat itu duit dari makan duitnya ahli Hanafi. Kalau kata-kata saya bohong maka tangkap ahli Hanafi. Makanya ahli Hanafi ahli Jaya ini harus tangkap. Kalau polisi nggak nangkap, nggak mereksa, berarti ya memang dapat semuanya dari Allah. Dan saya udah dapat info-info itu bang. Dan saya buktikan dapat polisi itu. Sampai juga polisi, kalau kalian makan dari duit aguan, itu bukan duit aguan, duit rakyatmu yang bayar pajak sama kamu. Yang nggak bersuara terkait kedua, kalau jenderal-jenderal itu semuanya dapat transferan dari aguan atau TW, saya bilang gitu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung wabarakatuh. Ahmad Kosinudin. Ya, Bang Abraham. Pengacara koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus rampas tanah rakyat. Iya, betul. Bung Kosin. Ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Idul Fitri. Sama-sama Bang Abraham, juga ke pemirsa Abraham Samad Speak Up, ya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya dengan wasilah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Bung Kosim, perjuangan masih panjang. Lanjutkan. Kenapa saya katakan masih panjang? Karena ternyata masih sepanjang pagar laut yang terbentang di tanah Banten. Betul. Tadinya kan kita pikir ketika Selesai, TNI turun itu sudah terbongkar semua. Ternyata ini masih berapa kilo panjangnya ya, dan tidak dituntaskan. Saya khawatir ini kekuatan tangan-tangan aguan yang melakukan sesuatu sehingga ini tidak dituntaskan. Ya, kita tahu betul bahwa aguan itu bisa memperalat aparat, bahkan aparat hukum pun bisa diperalat. Menurut Bung Kos ini, apa yang sedang terjadi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya justru meyakini apa yang Bang Abraham Samad khawatirkan tadi. Yakni saya meyakini tangan-tangan aguan masih mengendalikan aparat. Karena sejatinya persoalan ini persoalan sepele, remeh, sederhana, terindra, pagar laut. Iya. Sesuatu zohir nampak, gampang dicabut juga, asal ada kehendak. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan? Saya meyakini memang ada kepentingan aguan ya, Agung Sedayu Group, untuk mempertahankan pagar laut itu sebagai bentuk penguasaan fisik secara de facto atas sejumlah sertifikat-sertifikat yang mereka miliki. Kita sudah tahu bahwa di area pagar laut itu ada 263 SHGB, 17 SHM, dan sudah diakui pula melalui kuasa hukum dari Agung Sedayu Group, ya, Muhanas Alaidit, dari ada IAM sama CIS, ya, Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa yang menguasai SHGB di pagar laut. Dan saya juga sudah kaitkan ini dengan motif untuk reklamasi sebagaimana saya sampaikan itu di Komisi 2 DPR RI, karena mustahil pagar laut itu dibuat untuk penangkaran buaya atau apa gitu. Itu tanda ya? Iya, itu adalah prakondisi untuk menguasai secara de facto. Karena memang perampasan tanah rakyat Banten itu tidak hanya terjadi di laut sebenarnya, di darat itu yang lebih dahulu. Hanya kalau modusnya di darat itu penguasanya lewat sertifikat yang mereka kuasai, de jure ya, de facto-nya menggunakan preman-preman untuk menguasai sawah, menguasai empang begitu. Nah kalau di laut, de jure dia gunakan sertifikat untuk menguasai wilayah laut, de facto dia gunakan pagar-pagar itu untuk menguasai wilayah yang sudah diterbitkan sertifikat-sertifikat itu. Oke, jadi kita tidak boleh memandang sederhana tentang pagar laut saja, tapi ternyata di atas pagar laut itu sudah terbit sertifikat. Ya, kepemilikan ya. Yeah. Oleh karena itu sebenarnya negara harus hadir ya. Tapi ternyata ini kan sudah dilaporkan Bung Kosim, sama teman-teman kita semua ke Bareskrim kan. Tapi kita kecewa kok penjelasan pihak kepolisian itu seolah-olah ini hal yang sepele aja kan. Betul. Hanya dilokalisir. Betul. Terhadap kepala desa aja. Iya, betul. Sebagai tersangkanya. Jangankan hadir aguan sebagai saksi diperiksa. Iya. Ini kita nggak pernah dengar. Apakah aguan pernah diperiksa sebagai saksi atau orang-orang aguan seperti ahli Hanafi kita nggak pernah dengar diperiksa sebagai saksi. Belum lagi kalau kita lihat keterkaitannya bahwa kan kalau kasus pagar laut
yang di atasnya terbit sertifikat, ini kan ada unsur tindak pidana korupsinya. Seharusnya ya. Karena ada aset negara yang hilang. Iya, jadi kerugian negara di situ sebenarnya ada aset yang beralih. Iya. Jadi menerjemahkan kerugian negara itu, Iya. Bung Kosinudi, saya bukan mengajari, Iya, harus betul. luas. Betul. Ya, bukan sekedar material kerugian negara ansih, tapi aset negara yang beralih kepemilikan itu bisa dianggap sebagai kerugian negara. Betul. Laut itu kan aset negara yang beralih menjadi kepemilikan terhadap sebuah korporasi, berarti ada aset negara, itu sebenarnya tindak pidana korupsi. Tapi lagi-lagi di kejaksaan juga kelihatannya mandek. Pidana umum yang ada di Barreskrim walaupun sudah menetapkan tersangka tapi dilokalisir. Kenapa saya katakan dilokalisir? Karena tidak sampai ke puncaknya. Ya. Oleh karena itu, saya bisa menduga nih bahwa tangan aguan itu masih mengendalikan aparat penegak hukum. Sehingga kasus pagar laut yang tindak pidana umumnya di Barreskrim itu hanya dilokalisir terhadap ya kepala desa semata. Kira-kira Bung Kosim melihat ada apa sih sebenarnya? Ya. Kan ini ada kasus korupsinya juga. Bung Kosim udah pernah ke kejaksaan, saya juga udah pernah ke KPK. Itu gimana menurut Bung Kosim? Ya, lagi-lagi kalau Bang Abraham Samad menduga ada kendali aguan dalam kasus ini, saya lagi-lagi saya tegaskan meyakini ini masih ada kendali aguan. Terbukti sederhana. Kemarin kan 3 hari yang lalu lah, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Juandani Rahajapuro, memberikan update ya. Di antara update-nya mereka menindaklanjuti petunjuk dari Kejagung selaku jaksa untuk menindak perkara pagar laut itu di unsur korupsinya. Karena kan selama ini Barreskrim Mabes Polri hanya fokus di tindak pidana umum ya 263 sama 266 KUHP ya, pemalsuan sama memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Tapi yang menarik adalah Juandani Rahajapuro, Direktur Tindak Pidana Umum itu mengkonfirmasi belum ada unsur korupsi dengan dalih yang pertama mereka katanya sudah berdiskusi dengan ahli. Saya bertanya, ahli ini siapa gitu? Kan ahli tergantung subjektif, siapa yang mau dipakai gitu. Ya. Kalau langganan mereka ya pastilah. selesai begitu. Udah disetir biasanya. Udah setir ya. Yang kedua yang menarik, baru diskusi dengan orang BPK. Saya setuju bahwa memang unsur pidana frasa dapat itu harus konkret kerugian yang nyata dan dapat dihitung ya dengan natural uang. Katakanlah tadi kalau aset, berarti asetnya kan harus dikonversi. Kalau sekian hektar, berapa sih kalau dihitung jadi natural uang? Karena kan itu harus muncul dalam dakwaan misalnya. Tapi yang menarik kenapa dia beropini tentang itu padahal dia belum pernah meminta kepada BPK untuk melakukan audit terhadap apa yang sedang mereka selidiki. Harusnya kan yang dilakukan oleh Barreskrim adalah meminta audit dari BPK, audit yang sifatnya khusus ya, dibatasi lah. Misalnya permintaannya, tolong audit terkait 263 SHGB yang terbit. Audit terbatas. Apakah, ya, audit terbatas itu apakah proses konversi ya, hak negara ya, laut itu kan haknya negara, kewenangan negara, dikonversi menjadi kepemilikan korporasinya aguan itu masuk kategori korupsi atau tidak, dan kalau iya misalnya berapa nilai kerugian negara dari proses peralihan ya tanah laut yang tadinya itu milik negara menjadi milik korporasinya aguan. Kan sederhana. Itu yang harus dilakukan. Kecuali kemarin itu ya Barreskrim Mabes Polri menyampaikan sudah meminta audit, hasil auditnya menyatakan tidak atau tidak ditemukan unsur korupsi atau kerugian keuangan negara, baru kita percaya. Lah kalau begini kan kayak PR-nya aguan ini Barreskrim Mabes Polri. Mengkondisikan opini publik seolah-olah ini tidak ada unsur korupsinya, sehingga apa? Ya sudah cukuplah dengan tindak pidana pemalsuan saja. Padahal kalau kita konstruksinya di pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Bang, ini kan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakannya sudah terbukti. Udah firm. Kades ini kan sudah jelas melakukan 2 hal tadi. Memang tinggal kerugian keuangan negara. Ya harusnya kan minta BPK mengaudit, bukan kemudian beropini. Ini tidak ada kerugian. Ya gimana ada kalau nggak diperintahkan untuk melakukan audit? Karena itu jelas ada aset negara yang beralih. Ada yang beralih. Yang kedua sebenarnya kan kerugiannya ada yang terkait negara, ada juga yang terkait dengan masyarakat. Yang mewakili masyarakat kan kembali kepada negara. Betul. Ya ini sudah ada hasil yang dihitung oleh Ombudsman. Itu kerugian nelayan sekitar 4 Rabu dari periode Agustus 2024 sampai dengan Januari 2025 ya 6 bulan aja. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 6 bulan itu 4.000 nelayan itu yang dihitung oleh Ombudsman itu kerugian nelayan itu 24 miliar. Di mana hitungannya? Itu dari
inefisiensi penggunaan bahan bakar karena harus memutar. Putar jauh. Jauh. Ya. Nah, itu kan juga kerugian, bisa jadi tambahan begitu. Oke. Nah, saya tadi justru meyakini ini sedang ada upaya untuk pertama melokalisir benar ya. Yang kedua menghindarkan aspek tipikor. Kenapa? Kalau sudah tipikor, ini nggak hanya kades, pasti ada Di atas. pihak yang diuntungkan kan. Kerugian keuangan negara, berarti kan ada pihak yang diuntungkan dari kerugian tadi. Ya. Lanjut, mungkin nanti ini yang sudah mulai ya dinarasikan di lapangan itu. Agung Sedayu itu sebenarnya korban. Beli tanah itu sebenarnya mahal. Di daratan ya, 2,5 juta. Ini kan permainan calo-calo. Seolah-olah kan dia pembeli beritikat baik yang jadi korban calo-calo. Padahal kan enggak. Calo-calo ini enggak gerak kalau enggak ada orang yang cari tanah. Dan calo-calo itu dikendalikan. Dikendalikan oleh ini yang butuh tanah gitu loh. Dan dalam konstruksi pidana, justru ini yang menerima hasil kejahatan. Ya. Kok bisa dia mengaku korban? Nah, dalam kasus pagar laut bisa saja begitu. Misalnya ya, Iam sama Cis ya. Iam itu Intan Agung Makmur, Cis itu Cahaya Inti Setosa yang punya 264-an SHGB berdalih. Kami udah beli secara sah. Kan itu yang berulang kali disampaikan Mu'annas Alaidin. Tapi pertanyaannya, lo bukan pembeli beritikat baik. Mana mungkin lo mau beli tanah yang jelas de facto di laut? Berarti sudah ada niat jahat, itikat yang tidak baik. Kecuali belinya di tempat yang memang layak orang jual beli tanah gitu. Yang kedua, orang juga tahu kalau Bang Abraham atau saya beli tanah dan taunya di laut, orang kan percaya kita itikat baik, jadi korban lah. Kenapa? Karena kita nggak punya riwayat bisa memainkan laut. Nah, kalau Agung Sedayu memang dia raja reklamasi. Iya. Jadi masuk motif untuk mereklamasi, dan ini yang kemudian setelah kita pelajari ternyata proses penerbitan sertifikat itu adalah tindak lanjut dari penyiapan kebijakan sebelumnya di PP 18 2021 di pasal 66 sudah disiapkan hak reklamasi bagi pihak-pihak yang tanahnya diklaim atau dinarasikan sebagai tanah musnah. Ini kan juga yang berulang kali dikatakan oleh Nusron Wahid, Sakti Wayu Trenggono, di Akbar Faisal and Sensor itu menyatakan itu tanah musnah. Berulang kali ditegaskan, kan ini berarti mau mengkondisikan bahwa itu benar-benar tanah daratan, kemudian terkena abrasi menjadi tanah musnah. Tinggal selangkah, kalau sudah ditetapkan tanah musnah, hak mereklamasi. Ini kejahatannya. Jadi kalau saya bilang, kalau saya, saya tidak menduga ada aguan di balik ini semua. Saya meyakini ada aguan di balik ini semua gitu. Oke, belum lagi kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan sekarang, Bung Kosim. Itu kan ada kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan di pantai ya, untuk mereklamasi mulai ya. Ada kegiatan-kegiatan dilakukan di PIK. Betul. Kalau Bung Kosinudin melihat itu upaya-upaya apa lagi yang dilakukan korporasinya aguan di sana? Ya saya kira kan dulu narasi mereklamasi itu setelah ada izin reklamasi memanfaatkan hak reklamasi dari pasal 66 PP 18 2021. Ternyata de facto hari ini mereka sudah mereklamasi pantai dari bibir pantai dengan modus ya membuat tanggul, kemudian seberang tanggul yang arah daratan dikeringkan air lautnya, udah diuruk tanah. Dan itu berlangsung sekarang? Berlangsung. Itu dilakukan korporasinya aguan? Korporasinya aguan. Dan saya sudah berulang kali mereport ini ke publik gitu lewat media. Dan saya yakin sampai ke anggota DPR, gak mungkin orang DPR itu nggak tahu, gak mungkin kekuasaan itu nggak tahu. Lagi-lagi mohon maaf ya, akhirnya kita tahu bahwa kekuasaan itu bukan berarti orang itu bisa berkuasa dengan jabatannya ternyata. Ternyata orang itu de jure dia penguasa, de facto nggak punya kekuasaan, dikendalikan otoritas yang lain gitu loh. Otoritas itu kadang-kadang oligark ya? Oligark itu. Orang semacam aguan yang mengendalikan ya? Dalam kasus ini saya meyakini aguan yang mengendalikan. Gitu. Jadi di PIK ini rata-rata aparat itu dikendalikan ya? Mulai dari proses hukum tadi yang kita cerita di Barreskrim dan lain sebagainya. Betul. Yang dilokalisir kasusnya itu kan upaya-upaya mengendalikan aparat kan sebenarnya. Betul, bahkan konfirmasi bahwa aparat itu dikendalikan jauh sebelum kasus ini disidik oleh Barreskrim. Yakni dikonfirmasi dengan adanya pagar 30,16 km. Sederhana saja, kalau aparat itu tidak dikendalikan, negara hadir, aparat bertindak berdasarkan kewenangannya untuk menjaga kedaulatan, baru 5 meter aja udah dicabut, Bang. Ini kok sampai 30,16 km di 6 kecamatan, di 16 desa. Yang kemarin saya datang hari Kamis, tanggal 10 April 2025, saya menyisir lewat Pulau Cangkir, masuknya Kecamatan Kronjo.
Oke. Di 2 kecamatan itu, Kronjo sama kecamatan apa saya kemarin lupa. Ada di 6 desa yang saya sisir itu masih ada pagar lautnya. Berarti ketika orang ribut-ribut dan ada acting pencabutan pagar laut, itu bagian dari skenario untuk menenangkan sementara, kira-kira gitu Bung Kosi? Iya, saya membacanya begini. Nggak mungkin kasus ini ditutup total. Harus ada sebagian etalase yang ditampilkan publik, dan etalase itu seolah-olah mengkonfirmasi yang selebihnya sudah dilakukan seperti yang di etalase ini. Ya sandiwara lah film gitu. Jadi ada sorotan kamera yang bisa melihat bahwa ini sudah tuntas. Padahal di belakang kamera masih membentang panjang ini. Ya, oke. Nah, kenapa? Karena kan rakyat sudah tahu semua. Nah, makanya kemarin saya bilang kepada aktivis-aktivis yang ada di Tangerang, kalau orangnya aguan itu selalu memproduksi narasi dasarnya hoax, kebohongan bahwa masyarakat Tangerang itu menolak investasi, menolak pembangunan. Justru kita harus memverifikasi berdasarkan fakta. Salah satunya fakta pagar laut. Karena begini, kan nggak pernah ada rakyat Banten itu menolak investasi. Nggak ada ya? Nggak ada yang menolak pembangunan. Buktinya pembangunan desa, pembangunan jalan, pembangunan gedung tetap terjadi semuanya. Dan itu bukan Agung Sedayu yang membangun. Oke. Dan selama ini investasi di pabrik-pabrik dan sebagainya itu jalan. Yang ditolak itu kan adanya unsur penindasan, perampasan. Tidak mungkin ada orang ridho satu pihak investasi dan mendapatkan keuntungan luar biasa dengan modal 50.000 perak per meter dijual 29 sampai 30 juta per meter, sementara industri itu dibangun, ya industri properti dibangun di atas perampasan tanah rakyat. Jadi perampokan Perampokannya itu yang ditolak, kezalimannya, penjajahan lah bahasa jadi orang Banten. orang Banten ini menolak pensaliman ya, penjajahan, pengambil alihan secara paksa, secara semena-mena. Sebenarnya itu yang ditolak ya. Betul. Bukan investasinya ya. Bukan begitu. Makanya kemarin waktu ada upaya bantuan corporate social responsibility ya di Kota Serang, itu kan sama aja bansos politik ya, suap gitu. Kayak kemarin saya ketemu dengan anggota DPRD ya Provinsi Banten, Pak Muhlisin ya, Muhlisin atau Musinin dari fraksi Golkar yang memang dia selama ini juga kekeh menolak begitu. Itu kan aneh biasanya. CSR itu kan diberikan oleh perusahaan yang memang sudah beroperasi di wilayah tertentu sebagai kompensasi atas usaha dia di situ. Lah ini di Kota Serang belum. Kok tiba-tiba ada MOU CSR untuk Kota Serang. Nah, makanya orang-orang yang ada di Tangerang Banten itu bilang begini, lu mau ditindas kayak di Tangerang. Kalau nerima itu berarti sama saja membuka ya ruang untuk dijajah sebagaimana sudah de facto dialami masyarakat yang ada di Tangerang, di Kabupaten Tangerang kan. Karena memang desain dia sampai Serang, sampai ya sebenarnya kalau kita baca desain yang kita ketahui itu sampai Merak Bang. Sampai sana kan tanah udah dikuasai Tommy Winata. Merak sampai Lampung ya, sampai di Bakauheni itu punya Tommy tanah itu konsesinya. Kan dulu zaman Pilpres pertama saat Prabowo sama Hatta Rajasa itu kan rencananya dibangun JSS ya. Jalur Sumatera Jawa itu jembatan gitu. Jembatan ya. Iya. Karena tanahnya udah dikuasai Tommy semua, yang ya, investasinya saya ingat waktu saya masih jadi ketua KPK, termasuk salah satunya kita menolak. Gitu. Jembatan kan iya. Artinya berarti sebenarnya mereka sudah menguasai lama ya kelompok ini ya. Jadi saya mendapatkan info, boleh cek lah itu yang merilis itu ada 2 ya. Satu almarhum Kiai Saifi Ma'arif dari Muhammadiyah. Yang kedua dari Muhammadiyah juga MUI Buya Faisal Abbas. Oh ya, Pak. Nah, sebenarnya kita itu de facto udah lebih dari berapa? 85% dikuasai mereka. De jure-nya. De factonya sudah 50 sekian persen. Artinya dia tinggal meningkatkan penguasaan secara de facto. Nah, yang de facto belum dikuasai itu biasanya 2. Satu, de facto masih dikuasai yang lain, masyarakat sehingga belum dia kuasai secara de facto. Kedua, dia belum punya plan bisnis terhadap wilayah yang memang belum dia kuasai secara de facto. Dua-duanya mau jalan ini. Contoh di Rempang, kan udah dimiliki oleh Tommy Winata. Nah, de facto mau dia kuasai, ada rakyatnya mau diusir nih untuk bisnisnya Tommy. Tapi rakyat melawan. Nah, kemarin sempat berhenti, nggak tahu kelanjutannya hari ini. Jadi saya sejak awal itu menolak PSN karena PSN itu sebenarnya substansinya hanya menyediakan lapak bisnis bagi oligarki untuk membangun bisnis mereka. Membesarkan mereka. Lapak bisnis itu dari mana? Ya tanah-tanah rakyat. Karena dengan dalih PSN nanti tanah digusur semaunya, seolah-olah ini proyek negara, ganti rugi semaunya, bahkan ada yang tidak diganti-ganti rugi.
Ada dua modus, ada ganti rugi semua. Yang kedua ada ganti ruginya normal, tapi nggak dibayar-bayarkan. Ada dengan paksaan. Ada dengan paksaan. Contoh Bang, ini cek saja di tol ya, tol Sumatera, itu di Lampung. Gitu. Banyak yang mereka belum dibayar itu. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Saya menangani kasus itu sudah 4 tahun baru dibayar akhirnya. Nah itu di daerah Prabu Mulih, tol Indralaya Prabu Mulih begitu. Artinya apa? Ya hari ini negara, kalau dulu ya ada doktrin kapitalisme itu, negara itu kan menjadi netral. Seperti penjaga malam. Biarlah mekanisme pasar yang berjalan. Negara jangan turut campur, jangan ikut ngurusi ekonomi. Hari ini justru negara menjadi aparatnya oligarki. Dia ikut campur kuat, tapi bukan untuk memikirkan rakyat, tapi untuk menyediakan lapak bisnis oligarki. Sehingga peran negara yang tadinya untuk melayani rakyat, hari ini diambil alih oleh oligarki untuk melayani oligarki. Rakyat yang kemudian diperas hari ini. Jadi rakyat ditindas untuk kepentingan oligarki. Oligarki gitu. Itu yang terjadi di lapangan. Terjadi. Dan itu juga yang terjadi di Banten ya? Terjadi di Banten. Contoh, sekarang begini, siapa yang nggak tergiur bisnis dengan modal 50.000 perak, ya, dijual kemudian menjadi 29 juta. Oke lah, itu kan harga yang diterima warga, kan ada biaya. Oke, biaya berapa sih, sewa aparat macam-macam. Paling tinggi ya 2,5 juta akhirnya. Udah bersih itu. Udah bersih ya. Ya tetap aja untung beliung. Nah, ini yang saya dapat, Bang. Ini yang bahaya sebenarnya. Kan properti itu salah satu modus TPPU yang paling aman. Betul. Ya. Dan di kasus susah dideteksi. Sulit deteksi. Ya. Dan di kasus PIK 2 ini saya mendapatkan info ada konsorsium yang menggelontorkan dana untuk PIK 2 dari 63 triliun itu sudah sekitar 12-an triliun, sekitar 40 triliun itu terhambat gara-gara rame PIK ini. Dari mana uang itu? Ya uang dari kejahatan-kejahatan yang nggak tahu, dari korupsi, dari mana-mana. Kalau sudah masuk situ, bersih, nanti masuk ke sistem keuangan kita seolah-olah sudah bagus. Iya, betul. Nah, ini kan nggak pernah dipikirkan oleh negara. Nah, bagaimana kita bisa memeriksa yang rumit begitu? Lah, yang fisik saja kita nggak bisa meriksa bagus, yang pagar laut ngejogrok aja nggak bisa kita selesaikan, gimana kita bisa menyelesaikan hal-hal yang lebih pelik begitu? Nah, saya melihat indikasi itu kuat terjadi. Kan beberapa kali terjadi kasus narkoba di PIK satunya ya. Jadi jangan dulu, di PIK ini yang kita khawatirkan bahwa bisa terjadi potensi terjadi kejahatan pencuci uang ya, pencucian uang ya. Dan saya dapat info tadi sudah masuk uang dari itu. bisnis-bisnis ilegal ya. Betul, betul. Dan itu semakin susah dideteksi kalau dia sudah berbentuk properti nanti kan. Iya, dan itu kan nanti berjualnya kan berpindah-pindah dari ya kelompok mereka lah ya. Sehingga tidak layernya banyak, sehingga masuk ke sini seolah-olah sudah bersih ketika masuk ke rekening. Dari mana duitnya? Penjualan properti. Udah nggak ketahuan bahwa ini sebelumnya itu dari luar negeri barang-barang yang nggak jelas tadi. Karena yang dihitung terakhir kan di ujung. Belum lagi yang Bung Kosin tadi katakan di PIK pernah terjadi apa itu? Transaksi narkoba. Narkoba kan pernah ketangkap di PIK. Nilainya triliunan. Tapi buru-buru nggak terlalu di blow up kasusnya. Itu masuk dari perairan sana? Perairan, Bang. Nah, makanya saya ada kawan di karantina itu lucu, Bang. Ini saya juga sekaligus kritik ke pemerintahan hari ini. Karena narasi efisiensi anggaran kan banyak itu ya, pengetatan anggaran. Sampai kawan saya di karantina, nggak saya sebut nama lah, kasihan dia kalau saya sebut. Jadi dia ngecek barang dari luar negeri yang diimpor itu, kalau dulu harus cek langsung, ada kutunya tidak, ada penyakitnya. Sekarang cuma pakai HP, video call, gimana barangnya, ada. Lah gimana bisa kita ada ketahanan negara kita? Kalau di situ masuk penyakit, masuk narkoba dan sebagainya kan nggak ketahuan. Cuma begini. Di depannya bawang, di belakangnya nanti ada. Itu yang lewat jalur resmi. Sementara di PIK nggak ada sama sekali, langsung masuk. Jadi bisa barang dari luar langsung masuk ya? Masuk semua. Tanpa pemeriksaan ya? Mana kita bisa masuk ke akses PIK 1? Karena itu daerah eksklusif ya? Daerah eksklusif, Bang. Jangan dulu, Bang Kosim. Kan kalau kita lihat ini yang ditetapkan sebagai PSN itu kan cuman berapa hektar ya? 1.755 hektar. Kan nggak terlalu besar. Tapi kan kalau kita lihat yang mereka garap, melakukan ekspansi, itu kan luas sekali. Betul. Anda katakan sampai di Seran dan lain sebagainya. Apa yang sedang terjadi nih? Kenapa aparat membiarkan sedemikian rupa yang terjadi di Banten ini tanpa ada sedikit pun untuk mencegahnya? Katakanlah kalau kita ambil konteks BPN, ini kan kayak BPN membiarkan ya pagar laut. Awal aja si Nusron berkuar-kuar, tapi sekarang kan nggak ada. Hilang. Buktinya sertifikat tetap terbit. Kira-kira kalau Bung Kosim melihat ini ada apa sih sebenarnya?
Dua hal ya yang saya ingin terangkan. Pertama terkait rakyatnya, yang kedua terkait aparatnya termasuk Oke. BPN. Terkait rakyatnya, kenapa kemudian kok merasa tak berdaya? Padahal kan 1.750 harusnya kan ya kecil itu, nggak sampai ke Serang. Ternyata narasi PSN ini dijual oleh mereka untuk membebaskan lahan-lahan di luar lokasi PSN. Buktinya apa? Pak Haji Fuad. Ya. Pak Haji Fuad itu kan tadinya nggak mau jual. Dia ngadu kemana-mana. Semua pejabat menyatakan, Pak nggak bisa lagi, itu kan PSN. Padahal wilayahnya bukan. Padahal bukan PSN. Nah ini kalau di gugatan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini kami istilahkan sebagai penyelundupan hukum. Oke. Penyelundupan status PSN yang harusnya hanya di 1.755 hektar, tapi diekspansikan untuk di wilayah lain yang menjadi rencana bisnis mereka. Hampir seluruh Banten. Seluruh ekspansi. ya tadi 2 kabupaten lah setidaknya Serang ya, ya. masuk. Tangerang sama Serang gitu. Oke. Itu yang rakyatnya sehingga kenapa awal- Dimanipulasi nih Iya, informasi. dimanipulasi. Sehingga rakyat nggak tahu ya. Sehingga rakyat itu tak berdaya. Karena begini, rakyat tuh kalau menolak apalagi melawan, khawatir dianggap melawan negara karena ini proyek negara. Selalu itu. Dan itu dialami Haji Fuad ya. Itu dialami aja. Saya lihat dia tanda tangan itu dalam keadaan sakit, ada Iya, polisi di ada situ itu. menekan ya. Kan AKP Yan Hendra ya udah dilaporkan ke Barreskrim. Nggak tahu kenapa Barreskrim sampai hari ini belum menindaklanjuti laporan terhadap AKP Yan Hendra yang sudah dibawa ke Propam. Kan dia melakukan tekanan ya terhadap Haji Fuad ya. Ya, sekarang fungsi dari polisi terkait transaksi jual beli itu apa sih, Bang? Iya. Nggak ada peran. Kalau dia notaris oke deh. Itu kok sampai di rumah sakit ya Di dia. rumah sakit ikut ngelihat ya, ngawasi tanda tangannya. Polisi apaan itu? Mana Intimidasi. tuh poksinya? Intimidasi. Intimidasi itu jelas. Oke. Jelas itu melanggar profesionalitas sebagai penyidik. Bukan tupoksinya itu. Oke. Yang kedua terkait pejabat atau aparatnya. Oke. Kalau saya kira BPN bukan mendiamkan, Bang. Justru aktif membantu. Ya, terbitnya sertifikat itu. Kan saya dapat data-data itu. Jadi ketika misalnya si Nusron Wahid. Nusron Wahid ya. awal-awal itu berkuar-kuar, itu hanya sandiwara ya. Itu kan ketahuan bohongnya. Oh, Contoh nih. bukan sandiwara tapi bohong. Bahkan bohong. Contoh dia kan awal-awal itu dengan bangga mengumumkan ya pejabat di BPN yang terlibat diberi sanksi yang sangat tegas dan diturunkan dari jabatannya. Salah satu yang disebutnya inisialnya JS. Oke. JS itu Bang, namanya Joko Susanto, mantan kepala kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Udah pensiun. Orang pensiun diturunkan jabatan dari mana gitu loh. Sampai ada Haji Gani ya di Tangerang itu. Atau mungkin dia bilang udah dipecat padahal orang udah pensiun ya. Iya, makanya termasuk dipecat itu udah pensiun gitu loh. Makanya Haji Gani itu bilang begini, analoginya menarik ke saya. Bang, gimana nih Bang? Itu masa-masa saja orang udah sakratul maut, kemudian ditembak. Dia bilang, oh penjahatnya bisa saya tembak. Oh udah sakratul maut. Nggak ditembak aja udah nggak mati sendiri begitu. Itu kebohongan-kebohongan itu yang saya juga sampaikan. Makanya ke Pak Prabowo Subianto, awalnya saya menduga ini di luar kendali Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak tahu. Katakanlah Pak Prabowo itu dibohongi oleh bawahannya. Iya. Termasuk menterinya ya. Termasuk menterinya. Tapi begitu kasus ini begitu terbuka, jadi saya teringat selentingan ledekan oligarki ini kepada kita, Bang. Jadi aguan dan oligarki lain itu ngelihat kita podcast, ngelihat tindakan aparat TNI AL, ngelihat pejabat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto itu dianggap topeng monyet doang. Jadi oligarki menganggap ini TNI yang bongkar pagar laut semua ini topeng monyet. Topeng monyet. Harusnya TNI marah ya. Marah. Nah, sekarang sederhana marahnya TNI itu deh. Mereka kan waktu bongkar udah lapor itu Bang, ada yang kena pancing, ada yang kena racun ikan, ada yang kena bambu, macam-macam. Iya. Tapi kok proyeknya nggak berhenti. Pagar lautnya tetap ada yang nanam lagi, yang sisanya nggak diselesaikan. Harusnya kan Bang seperti di Bekasi. Di Bekasi itu ketahuan PT yang punya ngaku, kemudian dihukum untuk mencabut sendiri PT itu. Dan sekarang dilaksanakan. Dilaksanakan dan memang metodenya dengan alat berat, nggak bisa kayak TNI. Mohon maaf Pak TNI, walaupun push up-nya 100 per hari, kalau nyabutin pagar laut ya tetap berat. Makanya tetap akhirnya ditarik dengan kapal, pakai tambang. Kasihan Bang, itu kan pakai eskavator. Kalau di Bekasi? Udah diselesaikan oleh perusahaannya itu sendiri. Dia Bersih. juga diberi. Nah, belum tahu saya apakah bersih atau disisakan lagi. Kita kan, saya itu memang oligarki juga yang main di sana? Iya pemain tapi agak kecil lah. Oh, bukan seperti aguan. Bukan aguan. Jadi begini loh Bang, makanya saya selalu membangun narasi kepada kita semua termasuk khususnya kawan-kawan Banten. Banten itu seperti palang pintu. Kalau ini jebol wilayah lainnya udah nggak ada. Dia selesaikan. Selesai. Kenapa? Mohon maaf, saya kan kemarin ditanya, kenapa nggak ke Makassar? Di sana kan juga terjadi. Iya.
Saya bilang Makassar itu jauh. Biayanya berapa? Betul. Jauh dari media, jauh dari akses. Makanya Banten itu kita jadikan pilot project. Ya, kalau ini berhenti, yang lainnya otomatis berhenti. Karena pemainnya di sana agak kecil-kecil. Kecil-kecil dan mereka bisa gampang dikendalikan. Ya. Dan biasanya kalau pemain besarnya udah kena, tiarap yang lainnya ini. Iya, betul. Tiarap walaupun mereka de jure punya sertifikat laut, tapi nggak akan diaktualisasikan untuk proyek mereka. Nggak mau, Bang. Nggak berani. Bakar duit aja sama saja itu. Iya. Nah, makanya ini sudah pertaruhan, kalau bahasa radikalnya antara hidup dan mati. Kalau Banten lewat, udah lewat semuanya. Jadi berarti kalau Banten lewat, Banten dikuasai, maka oligarki hampir bisa dipastikan sudah menguasai Indonesia ya. Ya, betul. Kita semua jadi penonton aja ya. Penonton, Bang. Ini yang akan dilakukan mereka ya. Telah, sedang, dan akan terus dilakukan. Oke. Kalau kita bilang ini akan, kan berarti belum. Oke. Ini saya bahasanya telah, sedang, dan akan terus dilakukan. Ini 9 naga ya. Yang saya ketahui yang jelas Aguan dulu. Oh, Tapi yang lainnya juga punya modus yang sama. Hmm. Ya, kita tahulah pemain properti itu siapa saja kan, ya naga-naga itu semua. Aguan di Banten, Tommy Winata di Rempang ya. Ya, itu. Kalau di sini kan Aguan sama Antoni Salim, karena kan joinan itu. Oke. Salim Group sama Agung Sedayu Group, yang pick 2 ini. Oke. Patungan mereka. Oke. Kemarin itu kan kalau kita lihat sebenarnya pencabutan pagar laut itu langsung dimonitor oleh DPR. Kalau kita lihat Bung Kosim, bahkan Ibu Titi, Iya, Ketua Komisi 4. Ketua Komisi 4, mantan istrinya Presiden Pak Prabowo, turun langsung kan, Iya, betul. memonitor pencabutan. Apakah mereka tahu bahwa sekarang itu sebenarnya masih terbentang pagar laut, tidak dicabut secara utuh semuanya? Saya yakin tahu. Oke. Nah, makanya saya melalui podcast ini menghimbau agar paling tidak kita bersinergi lah. Misalnya ke Komisi 4 DPR RI kepada Bu Titi Soeharto kan kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi. Kami akan update semuanya. Sehingga apa, Komisi 4 itu punya legitimasi secara politik yang sahih bahwa informasi itu disampaikan di ruang yang resmi, dalam hal ini RDP lah misalnya gitu. Oke. Sehingga kita saling membantu, nggak bisa kita sendirian. Kami di sini sendirian nggak bisa. Oke. Dan kami meyakini ya bapak-bapak, ibu-ibu yang di DPR ini juga nggak bisa sendirian. Dan kami yakin masih banyak kok pejabat yang punya nasionalisme, Punya hati nurani. memikirkan nasib rakyat gitu. Walaupun yang brengsek juga banyak begitu loh. Lebih banyak. Lebih banyak yang brengsek, tapi kan yang benar ini kalau kita benar-benar bekerja, benar-benar memikirkan rakyat, insya Allah yang brengsek itu minggir dengan sendirinya. Ya. Karena saya dapat info itu ada juga yang brengsek itu terpaksa, kenapa? Nggak berdaya juga. Brengsek karena terpaksa. Iya, ngikut arus lah Bang. Iya. Misalnya yang lain dapat, tidak nggak diambil gitu ya. Nanti dia diancam sendiri. Oh, Makanya sebenarnya kalau ingin berkuasa, masuk kekuasaan malah nggak berkuasa. Lebih berkuasa saya untuk ngomong pagar laut daripada kalian yang di DPR RI. Kenapa? Udah dibelenggu fraksinya, dibelenggu oligarki, dibelenggu. Kalau kita ngomong gampang, nggak ada kasus. Kalau mereka ngomong sedikit, kasus lu. Ya. Tapi kami memaklumi lah, bagi yang banyak kasus silahkan, tapi yang enggak, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Yeah. Karena ini negara kita, bukan negara Bang Abraham, bukan negara saya, negara kita. Dan ini masa depan anak cucu kita ya. Lah iya Bang, malu nggak kita nanti kalau dikatakan bahwa NKRI itu tuh bukan negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Aguan misalnya. Kan malu kita. Dan saya setuju Bang Abraham, jangan jadi mitos Aguan itu, enggak sakti dia, enggak hebat dia. Makanya ini kita mau sampaikan kepada aparat penegak hukum bahwa sebenarnya aparat penegak hukum ini tidak boleh takut sama Aguan ya. Dia harus lebih berpihak kepada rakyat. Karena kan yang terjadi Bung Kosim kalau kita lihat, ini kan aparat hukum ini kan dikendalikan oleh Aguan. Bisa terlihat dari kasus pagar laut ya. Betul. Jadi ini kita mau ingatkan sebenarnya bahwa nggak usah takutlah sama Aguan itu ya. Kan dia manusia biasa juga kan. Iya. Oke, Bung Kosim, ini kan nanti ke Komisi 4 ya? Betul. Udah kirim surat ya? Komisi 3 juga sudah. Oke. Karena terkait penegakan hukumnya, waktu di Komisi 2 itu didorong agar audiensi ke Komisi 3. Sebenarnya Komisi 3 itu Bang, kami udah 3 kali ngirim surat. Bahkan nggak pernah ditanggapin? Infonya begini, saya kan ada orang jaringan, Ya. bisa ke Habibur Rahman. Ya. Ceritanya begini, kan surat PDF-nya saya kirim dulu. Ya. Karena ya formilnya tetap surat kirim lewat pos. Udah saya kirim lagi 3 kali, nggak tahu yang nyampe kayaknya 2. Ada buktinya. Nggak ada juga panggilan gitu. Maksud kami begini. Bukannya di Komisi 3 itu banyak orangnya Aguan? Kan Komisi Hukum. Ya pasti gitu, pasti gitu loh. Nah kita kan sekarang kita bicara tentang formal bernegara. Gitu. Oke. Formalnya bernegara itu kan, DPR itu kan fungsinya kontrol eksekutif. Oke. Nah saat ini rakyat
Nah, bahasa saya kan rakyat sedang butuh diramut, dilindungi, diperhatikan. Kalau sekarang ini kok saya mendeskripsikan rakyat itu seperti yatim piatu, Bang. Nggak ada tempat nggak ada mengadu. orang tua. Negara itu kan harusnya menjadi orang tuanya rakyat, tempat berlindung, tempat curhat, tempat menyampaikan hajat, tempat meminta. Itulah negara. Hari ini, mohon maaf, saya justru mengapresiasi PP Muhammadiyah yang justru turun, mengadvokasi. Itu bahagia loh, kerasa itu, Bang. Menemani rakyat ya? Iya, saya kerasa rasa tentram damai bahagia. Itu waktu itu kan saya diundang di PP Muhammadiyah, buka bersama sekaligus launching ya. Advokasi itu resmi oleh lembaga AP Muhammadiyah ya. Bahkan resmi ini dari persyarikatannya itu ditegaskan oleh Pak Bushro Mukodas. Itu sambutan dari Yogyakarta lewat Zoom gitu. Saya diskusikan setelah itu. Aktivis-aktivis dan lain-lain. Itu merasa, Masya Allah, baru Muhammadiyah saja yang hadir sudah luar biasa. Padahal kalau kita minta banyak harapan ke Muhammadiyah kan nggak bisa apa-apa, nggak punya kewenangan kan? Hanya bisa mengadvokasi. Justru negara yang harusnya. Harusnya negara begitu ya? Harusnya negara. Malu negara itu sebenarnya lihat rakyatnya, kalau bahasa Jawa itu kerangkelan, atau kalau bahasa Indonesia tertatih-tatih memperjuangkan haknya. Sementara negara itu kan harusnya fungsinya memenuhi apa yang menjadi hak rakyatnya. Kan konstitusi kita menyatakan begitu. Oke, Bung Kosin, sebenarnya kalau kita lihat di dalam RPJM itu kan sudah nggak dimasukkan lagi tuh PIK 2 sebagai PSN. Artinya sebenarnya rakyat bisa menuntut mengambil lagi haknya yang sudah diambil secara tidak sah oleh korporasi, walaupun memang belum ada surat resmi membatalkan status PSN. Menurut Bung Kosin, kalau misalnya rakyat nanti sampai pada keputusan, ini kan pemerintah abai, pemerintah tidak hadir, membiarkan rakyatnya terlantar, membiarkan rakyatnya ditindas oleh korporasinya aguan. Kemudian rakyat sudah terjepit, orang itu kalau udah tertindas akan keluar keberaniannya. Kalau keluar keberaniannya, dia akan melakukan langkah-langkah yang menurut saya lebih progresif. Misalnya dia mengambil alih lagi tanahnya yang sudah diambil misalnya tapi belum dibayar secara utuh. Itu kan sah menurut hukum juga. Sah, kan terakhir begini, Bang. Di Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di 2025 sampai 2029 ya. Itu kan ada 77 PSN, 29 yang sifatnya baru, 48 carry over lanjutan dari yang lama. Nah, di dalam seluruh daftarnya itu ternyata yang saya cermati 3, karena ini kan menjadi perhatian. BSD nggak masuk di situ, PIK 2 nggak masuk di situ, Rempang nggak masuk. Artinya kan dia bukan lagi proyeknya negara. Jadi nggak bisa sama sekali meminjam negara untuk memuluskan proyek bisnisnya, ya bisnis sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berarti sudah pure swasta. Yang kedua berarti segala peralihan hak yang dasarnya adalah tipu daya diantaranya, atau bahasa hukumnya termasuk tetapi tidak terbatas pada menjual narasi bahwa ini PSN sebelumnya dan atas dasar PSN itulah rakyat melepaskan haknya, maka ini batal demi hukum. Berarti rakyat bisa ngambil lagi. Berarti kan tipu daya. Haji Fuad contohnya. Kalaulah dulu itu tidak PSN, pasti nggak akan dipaksa dan Haji Fuad juga akan mati-matian membela haknya. Kan terakhir itu kan ada 2 sebab yang menyebabkan akhirnya dilepaskan. Pertama, bagaimanapun ini PSN, dia mau gimana lagi. Yang kedua, anaknya yang meminta udahlah jangan bertahan dengan harta. Ya kan, ya kita harta bisa cari, lebih baik kesehatan. Tapi kalau saat itu tahu bahwa PSN ini nggak ada, ya saya yakin masih bisa bela terus itu. Dan terakhir kan baru dibayar 2 miliar, sisanya nggak dibayar-bayar, katanya janjinya cuma 3 bulan atau 4 bulan. Dan terakhir saya dapat info dari Gufron, katanya Ali Hanafi Al-Jaya, ini biangkeroknya Ali Hanafi Al-Jaya yang menghubungi itu, katanya oke, kalau dibatalkan uangnya dikembalikan 2 miliar. Ya nggak bisa, kalau dibatalkan ya uangnya hangus lah. 2 miliar itu haknya Haji Fuad, tanahnya Fuad, Haji Fuad bisa diambil lagi, begitu konsekuensinya. Justru yang harus ditangkap itu Ali Hanafi Al-Jaya karena sudah melakukan tipu muslihat, kebohongan, tipu daya, mengintimidasi agar orang melepaskan haknya dengan kebohongan bahwa oh ini PSN, kan enggak. Kenapa Ali Hanafi ini tiba-tiba menghilang, Bung Kosin? Polisi nggak pernah memanggil sebagai begini, maksud saya begini kan, harusnya kan oke lah kalau nggak ditetapkan tersangka, paling tidak dia dipanggil sebagai saksi. Ini kok Ali Hanafi nggak pernah dipanggil? Apa orang ini memang kebal di kepolisian? Ya,
ada selorohan lah Bang ya. Oke. Ya, waktu saya silaturahmi ke Banten ke Kiai Haji Embai Mulyasari bersama sejumlah purnawirawan, kan yang hadir 2, Pak Sunarko sama Pak Samsu Jalal. Saya berseloroh hari ini ya. Yang nggak bersuara terkait PIK 2, kalau jenderal-jenderal itu semuanya dapat transferan dari Aguan atau TW, saya bilang gitu. Oh begitu ya? Ya, saya bilang begitu. Jangan dulu, ini bagus nih klarifikasi. Jadi kalau jenderal-jenderal yang berpihak sama Aguan, Pasti diam gitu loh, pasti dapat transfer. Artinya begini, kalau dia tidak bunyi, tidak bicara kedaulatan, tidak bela rakyat Banten, itu udah pasti dapat transferan dari TW atau Aguan gitu. Lalu buru-buru klarifikasi Pak Samsul, nggak bisa, jangan, saya dengan Pak Narko itu enggak. Oh, saya kecualikan Bapak berdua, saya bilang, karena selama ini kan keras gitu. Keras ya, bersuara menentang. Nah, balik lagi ke Ali Hanafi. Ya saya meyakini kenapa nggak diproses, karena polisi semuanya udah dapat itu duit dari makan duitnya Ali Hanafi. Kalau kata-kata saya bohong, maka tangkap Ali Hanafi. tangkap harus ya? Tangkap enggak loh, itu jelas loh. Di pagar lautnya terlibat, di sertifikat lautnya terlibat. Contoh ya, pagar lautnya. Itu kan bukan kerjaannya Arsin. Bodoh saja kita percaya itu kerjaan Arsin yang dia siap bayar 48 miliar rupiah. Dari mana duitnya? Iya, kepala desa punya 48. Iya. Itu duitnya siapa dipakai itu? Ya kan jelas itu kan pemegang proyeknya namanya Mandor Mehmet. Iya. Yang membiayai Engcun dari Ali Hanafi Lijaya untuk kepentingan Agung Sedayu. Ya duitnya Agung Sedayu lah. Jadi duitnya Agung Sedayu dipakai oleh... Ya walaupun melalui layer-layer ya tahapan, nggak langsung begitu. Kalau ditanya, oh Aguan misalnya di Tempo, saya nggak tahu apa-apa. Ya memang bukan lu yang kerja langsung, ya lucu ya kalau bos besar harus turun gunung. Ya antek-anteknya ini termasuk Ali Hanafi Lijaya ini. Makanya Ali Hanafi Lijaya ini harus tangkap. Kalau polisi nggak nangkap, nggak mereksa, berarti ya memang dapat semuanya dari alam. Dan saya udah dapat info-info itu, Bang. Dan saya buktikan dapat polisi itu. Oke, ini kritikan kita buat aparat polisi agar supaya mereka jangan mau jadi jongos Aguan ya. Janganlah. Dengan Ali Hanafi ya. Gini loh, Bang, logikanya sederhana. Makanya saya bilang juga ke teman-teman Banten, rakyat Banten, yang pengkhianat itu, yang atau mau condong ke Aguan. Kalian itu sebenarnya bukan makan duit Aguan, bukan makan duit Ali Hanafi Lijaya, tapi makan ya darah daging bangsa sendiri. Kenapa? Kan duit yang kalian makan itu kan dari selisih 50.000 menjadi sekian juta. Kalau normal kan harusnya dibeli paling enggak 2 juta, 2,5 juta itu per meter. Berarti selisih itulah yang kalian makan. Berarti duit rakyat Banten. Sama juga polisi. Kalau kalian makan dari duit Aguan, itu bukan duit Aguan. Duit rakyatmu yang bayar pajak sama kamu. Termasuk kita yang bayar pajak. Termasuk duit kita. Jadi gitu kita berhak meminta pertanggungjawaban mereka. Berhak lah. Oke. Berhak. Bung Kosim, apa yang Bung Kosim mau sampaikan nih? Untuk menjadi catatan penting kita terhadap kasus PIK. Ini kan juga masih bergulir. Iya. Yang pertama, ya tentu kita harus siapkan energi yang tidak pendek, energi yang agak panjang, karena yang kita lawan hari ini bukan hanya oligarkinya, tapi negara yang pejabat-pejabatnya justru ikut melindungi oligarki. Nah, kepada pejabatnya tentu terus ya, tidak kita pernah kapok untuk selalu mengingatkan, Anda adalah pemimpin rakyat, pejabat yang digaji oleh uang rakyat, karena sudah semestinya Anda berkhidmat kepada rakyat, bukan kepada oligarki. Yang kedua, saya selalu menghimbau ini kepada teman-teman aktivis, terlepas kita punya perbedaan, catatan masing-masing, kita harus fokus, lawan kita adalah oligarki, Aguan. Jangan sampai kita dibenturkan sesama. Oh, ini penting ya. Itu kan sudah dilakukan, misalkan ada fatwa MUI, atau bukan fatwa ya, ada kan dulu namanya Tausiah MUI di poin 11 itu meminta dicabut PIK 2 ini. Tiba-tiba muncul Majelis Ulama Nasional Nusantara untuk mendukung PIK 2 ini, kan diadu domba gitu. Divide ad impera ya. Iya, divide ad impera. Selanjutnya ya karena kita tidak mungkin bisa menghadapi sendiri dan memang yang kita lawan besar ya harus sinergi. Nah, dalam membangun sinergi itu pertama saya meminjam istilahnya Bang Egy Sujana ya, sesama kita aktivis itu harus prasangka baik. Nah, itu yang akan membangun kesamaan. Yang kedua, fokus kepada apa yang sama. Dalam hal ini misalkan musuh kita sama sudah ke situ gitu, bahwa masing-masing ada orientasi politik berbeda. Misalnya kemarin kan jadi perbedaan jangan dibicarakan. Ya, jangan dibicarakan. Misalnya kemarin kan ada yang membahas ini latar belakangnya dulu ini dukung capres, ini dukung capres. Sudahlah, itu sudah berlalu lah gitu loh. Sudah selesai. Sudah selesai lah. Nah, ke depan apa yang mau kita lakukan bareng-barang. Dan terakhir, saya kira bagi rakyat Banten pesan saya,
kita semua sudah mengupayakan proses sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan kita sudah gugah aparat atau pejabat yang berwenang untuk menjalankan fungsinya. Tapi kalau proses prosedur hukum sudah jalan, aparat tetap tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, saya serahkan kembali kepada rakyat. Karena mereka yang berhak ya. Karena mereka yang berhak, Mereka mereka yang juga korban. yang menjadi korban, mereka juga yang bisa menakar kekuatan. Kita tetap selalu mendukung setiap perjuangan apapun resikonya begitu. Karena rakyat ini kalau sudah dizalimi, saya meminjam istilah Bang Abraham sama. Orang kalau sudah dizalimi bisa ngamuk, apapun bisa dilakukan. Benar. Dan kadang-kadang aparat dan juga oligarki itu baru dia tunduk kalau udah ngamuk. Jangan sampai rakyat Jangan Banten, sampai rakyat ngamuk gitu loh. rakyat Banten melakukan revolusi ya. Revolusi gitu. Nah ini yang sebenarnya kan nasihat ini kan bersayap dalam tanda pengertian janganlah sampai seperti itu, negara segera hadir. Sederhana konsep penyelesaian negara hadir itu apa? Yang pertama dihentikan proyek ini. Nggak peduli apakah itu PSN atau di luar PSN, hentikan karena kezalimannya meliputi di seluruh wilayah yang dikerjakan oleh Agung Sedayu Group. Jadi sederhana sebenarnya. Nah, hentikan dulu itu tahap pertama negara hadir. Kedua, proses hukum semua yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jangan pilih-pilih. Oke. Baik termasuk yang ada di wilayah desa, di BPN, juga institusi. Kalau terlibat, ya cok aja gitu. Nah, yang ketiga, baru kita bicara negara hadir memediasi untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Apakah ingin dikembalikan dalam bentuk natural uang, ya, akan dikembalikan dalam bentuk tanah, ada negosiasi. Itu setelah semuanya diproses. Jangan hari ini ketika kita berperang belum selesai, ada upaya untuk mengajak berunding dengan penjahat. Jangan. Sekali lagi, tidak ada satupun sejarah yang memberikan kemaslahatan pejuang berunding dengan penjahat sebelum penjahat itu ditaklukkan. Alih-alih mendapatkan kemenangan, justru kita saling ditipu. Contoh Pangeran Diponegoro, katanya berunding, akhirnya ditangkap. Karena itu taktik penjahat selalu begitu. Awalnya dia manis-manis, begitu sudah sampai medan perundingan, nah kita sudah dikunci semua. Selesai. Selesai ya. Apalagi di situ naluri sebagai manusia yang akhirnya cinta dunia, dikotakkan pula kita dengan hal-hal yang sifatnya dunia tadi. Hilang idealisme. Saya kira begini, kita hanya mau berunding setelah penjahat ini benar-benar diproses hukum semuanya, baru kita bicara. Dan kalau sudah posisi begitu, enak kita ngomongin hak. Oke. Lah kalau penjahatnya masih berkuasa, gimana kita ngomongin hak? Itu, saya kira itu konsep yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Oke, luar biasa konsep dari Bung Kosinudin. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua orang, termasuk perhatian Pak Prabowo sebagai presiden, agar bisa menyelesaikan kasus PIK 2 ini. Karena kita khawatir kalau kasus PIK 2 ini dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi revolusi dari Tanah Banten. Itu yang kita khawatir. Oleh karena itu, baik DPR maupun pemerintah harus segera menyelesaikan kasus PIK 2. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.